Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan uraian yang bertema kejujuran adalah sumber kebahagiaan. Setiap orang sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menebar kebahagiaan lewat kata-kata yang diucapkan. Dan setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, karena inilah kejujuran diperlukan sesungguhnya. Kejujuran mendatangkan kepercayaan. Di dalam sila keempat dalam Pancasila Buddhis selalu mengingatkan kita akan kata musyawadah. Musa berarti dusta dan wada berarti bicara. Maka musyawadah berarti berbicara atau berbohong melalui kata-kata atau ucapan. Berbohong ini terjadi saat seseorang melihat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya dan berkata kebalikan dari peristiwa yang dilihat itu. Ada 4 yang bisa dikatakan seseorang itu berbohong. Yang pertama, apa yang dilihat dan dengan apa yang dikatakan itu berbeda. Yang kedua, berniat untuk menipu orang lain. Yang ketiga, berniat berbohong sebagai kebenaran. Yang keempat, perkataannya diterima oleh orang lain dan sebagai pembenarannya. 4 cara ini adalah tindakan berbohong yang sesuai dengan hukum kama. Dari pembohong ditentukan oleh moral atau spiritual korban yang dibohonginya. Semakin tinggi tingkat moral si korban, maka semakin berat pula perbuatannya. Cara menghindari berbohong: ketika seseorang datang di hadapan kita ingin meminjam sesuatu dari kita yang tidak kita pinjamkan, di saat kita berkata tidak memilikinya padahal kita memilikinya, itu adalah perbuatan berbohong. Namun perbuatan berbohong itu sangat kecil hukum karmanya, karena tidak merugikan kedua belah pihak.
pada saat kita menghadapi kejadian seperti itu, kita bisa menanggulangi agar kita tidak berbohong dengan berkata, maaf, barang ini hanya untuk pribadi saya dan tidak saya pinjamkan kepada orang lain. Nah, ketika Anda menjawab seperti itu, maka Anda sudah menanggulangi untuk tidak berbuat bohong. Kejujuran, menghormati kebenaran adalah sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam suatu kasus. Sebagai contohnya, kasus di persidangan. Saat saksi diperintah untuk menghadap ke depan hakim dan sebagai saksi untuk masalah tersebut, si pemberi saksi itu harus memberikan kesaksiannya dengan sejujur-jujurnya, sesuai apa yang dilihat, didengar, dan diketahui. Jika si saksi itu berbohong, maka masalah itu tidak akan selesai dan makin menambah masalah baru lagi. Melatih pikiran untuk tidak berbohong dengan menyadari bahwa melatih pikiran untuk tidak berbohong kepada siapapun dan dimanapun juga. Orang yang memiliki keteguhan hati akan menghindari berbohong dan hati akan menghindar dari berbohong dan meninggalkan fitnah. Ia akan menyatukan kembali mereka yang terpecah belah. Kata-kata memperkuat persatuan dan kesatuan. Dia senang melihat masyarakat yang hidupnya damai dan harmonis. Marilah kita memperteguh keyakinan pada diri kita sendiri, walaupun masih ada sebagian orang yang berbohong. Kita harus menerapkan pada diri sendiri, pada hati kita, untuk tidak berbohong. Dan kita harus menerapkan pikiran kita untuk tidak berbohong. Saya akan selalu berusaha menghindari berbohong. Saya akan mempraktikkan perbuatan tidak berbohong dalam mengurangi kekotoran batin. Saya akan
mengendalikan diri dalam situasi apapun untuk menghindari berbohong. Kita harus melatih diri dan pikiran kita agar kita tidak berbuat berbohong. Karena orang yang sering berbohong tidak akan dipercaya oleh orang lain dan sangat direndahkan oleh orang lain. Suatu misal, ada seorang anak remaja yang melamar pekerjaan. Suatu misal, dia melamar sebagai kasir di sebuah restoran cepat saji. Awalnya si remaja itu sangat menikmati pekerjaannya. Namun beberapa lama kemudian si remaja itu sangat bosan dengan pekerjaannya karena pekerjaannya sebagai kasir itu gajinya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Dia harus lembur, dia harus mencatat semua keuangan, keluar masuk keuangan. Namun gajinya tidak sebanding. Pada suatu saat atau pada suatu ketika dia melihat kesempatan yang sangat aman untuk berbuat pencurian. Dia melihat uang di kasir dan suasananya sepi. Lalu timbul pemikiran untuk mengambil sebagian uang tersebut. Lalu dia pun berpikir, setelah dia berpikir, akhirnya dia memutuskan tidak mengambil uang itu karena dia berpikir, karena bila dia kerjanya tidak jujur atau bahkan mengambil uang itu, dia bisa saja dipecat oleh bosnya karena perbuatannya dia. Terus dia akhirnya meminjam uang bosnya. Terus bosnya berkata, "Buat apa uang itu?" Lalu anak remaja itu menjawab, "Uang ini untuk membayar kredit motor saya." Lalu si bosnya berkata, "Jika kamu butuh uang atau apapun, bilang saja. Tidak usah mencuri, karena saya tidak suka orang yang tidak jujur dalam bekerja." Terus pemuda itu akhirnya bisa berpikir, "Oh, untung saja saya tidak mengambil uang tersebut." Lalu si pemuda itu menerapkan
di dalam jiwa dia, dan dia melatih pikiran, ucapan agar tidak berbohong, atau dia menerapkan kejujuran. Karena kejujuran sangat penting bagi kehidupan kita. Bila kita sering berbohong atau tidak jujur, dimanapun kita berada, pasti kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Maka dari itu, marilah kita menerapkan kejujuran kepada diri kita dan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.